chili oilnya yang super pedas, dimsumnya yang kenyal, empuk. Bagaimana nih kalau kita satukan? Bismillahirrahmanirrahim. Pedesnya langsung mantep banget ini. Dan dimsumnya ini enak banget pokoknya. Makin lama tuh makin kerasa di lidah, pedes banget dan ini gurih enak. Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Rida. Kali ini kita akan bikin dimsum yang empuk, kenyal, enak juga. Chili oilnya yang super pedas dan maknyus. Pastikan ya, terus dukung channel ini dengan subscribe. Yuk kita mulai aja nih. Bahan-bahan yang kita butuhkan. Kita membutuhkan udang yang sudah dikupas sebanyak 50 gram. Dan ini kalau belum dikupasnya itu sekitar 65 gram. Nah ini udang yang sudah dikupasnya, pokoknya sungutnya nih, kepalanya dibuang, buntutnya juga dibuang. Pokoknya bersih aja, sama kulit-kulit badannya dibuang. Tapi kalau untuk yang tidak suka udang, ini udangnya bisa di skip, ganti aja dengan ayam. 200 gram paha ayam yang sudah dipilet ya. 50 gram kulit ayam, potong kecil-kecil biar mudah dicopernya. Sekarang kita akan chopper bahan-bahannya. Pertama nih kulit ayamnya masukkan dulu, lalu daging ayamnya. Setelah itu udangnya juga. Tambahkan 2 siung bawang putih yang sudah digeprek. Lalu tambahkan 110 gram tepung tapioka atau 9 sendok makan. Nah, 1 sendok makan seperti yang di video ya. Setengah sendok teh merica bubuk. Setelah itu kita tambahkan 1 sendok makan saus tiram atau 2 sendok teh. Lanjut kita tambahkan 1 sendok makan kecap asin. Lalu 1 sendok makan minyak wijen, kalau nggak ada boleh minyak biasa aja. Setelah itu tambahkan 1 sendok teh garam. Lalu 1 sendok makan gula putih. Tambahkan setengah sendok teh kaldu jamur. Kalau suka asin boleh 1 sendok teh, tapi kalau nggak ada boleh ganti dengan MSG dan tambahin garam sedikit. Sekarang kita akan tambahkan putih telur dari 1 telur. Jadi yang akan kita pakai putihnya aja ya. Kuningnya nggak akan dipakai biar nanti dimsumnya itu kenyal. Dan sekarang kita tambahkan 3-4 sendok makan es batu. Ini juga tujuannya biar dimsumnya lebih kenyal. Kalau nggak ada es batu boleh memakai air es. Kita tutup sampai klik lalu kita chopper. Kalau teksturnya sudah seperti ini seperti terlihat di video, ini udah cukup. Sekarang kita pindahkan ke dalam wadah dan setelah dipindahkan kita sisihkan dulu. Siapkan 50 gram wortel, cuci bersih lalu diparut lembut seperti ini. Setelah itu masukkan ke dalam adonan sebagian aja nih. Pokoknya sisakan aja deh sekitar seperti ini nih buat toppingnya nanti. Aduk-aduk wortel dengan adonan sampai tercampur rata seperti ini. Lalu kita siapkan kulit dimsumnya. Aku ini pakai kulit dimsumnya ini yang bulat. Ini ukuran 7, nomor 7. Dan ini harganya 7.000, isinya 50 piece. Kalau mau lebih besar ini ada ukuran yang 10, 12, tapi ini aku ngambil nomor 7 aja biar imut-imut mungil. Pertama kita lepasin dulu semua kulit dimsumnya, lalu ambil 1 kulit dimsumnya dan ambil adonannya itu 1 sendok teh munjung seperti tadi di video nih. Lalu diratakan semua bagian sisinya, pokoknya sampai pinggirnya itu kena adonan. Nah di tengahnya biarin agak munjung sedikit. Lalu bentuk seperti ini nih guys, seperti di video. Ini aku di ujung banget ya, jari-jari aku ini disimpannya di ujung banget. Agak ditekan ke bawah biar bawahnya itu gendut tapi atasnya itu ramping. Nah seperti ini, ditekan seperti ini, ratakan dengan sendok atau boleh munjung sedikit nih, agak ditekan aja, dicekik gitu loh atasnya. Nah ini udah jadi, udah cantik. Oke, selesai sudah nih adonannya seperti ini. Sekarang kita akan pakai topping dengan sisa wortel yang tadi. Pokoknya ini cukup-cukupin aja. Dengan isian seperti ini menjadi 32-33 piece. Selagi membereskan toppingnya nih, kita siapkan dulu kukusan dimsumnya. Dikasih air, nyalakan api karena dimsumnya ini kita akan masukkan ketika airnya sudah mendidih. Nah ini sudah selesai toppingnya. Sekarang kita cek nih airnya apakah udah mendidih. Nah ini sudah mendidih, jadi kita sekarang masukkan.
Ini kita akan kukus sekitar 20-25 menit. Jangan lupa kita tutup. Selagi mengukus, sekarang kita akan bikin chili oilnya. Kita membutuhkan 30 gram cabai rawit kering. Ini aku beli di pasar, lalu cabai rawitnya dicuci bersih dan dikeringkan kembali. Lalu 250 gram atau 250 ml minyak, 25 gram bawang merah, 25 gram bawang putih atau masing-masing sekitar 8 siung. Lalu 1 sendok teh garam, setengah sendok teh gula putih, dan setengah sendok teh micin. 25 gram ebi kering yang direndam dengan air panas sekitar 20 menit aja. Pertama kita blender dulu cabai keringnya. Setelah halus, kita masukkan ke wadah lalu sisihkan terlebih dahulu. Kita masukkan bawang merah bawang putihnya. Nah, tadi ke bekas ngeblender cabai aja nggak apa-apa. Masukkan ebi yang kita rendam ini, nggak usah sama airnya, ini airnya aku udah agak buang. Ini minyaknya kita akan gunakan sebagian untuk ngeblender ini ya. Setelah itu kita blender. Siapkan wajan atau panci kecil untuk menggoreng, lalu masukkan bumbu yang tadi kita blender dan sisa minyaknya kita masukkan aja semuanya. Nyalakan apinya dan ini kita akan pasak sampai kandungan airnya itu hampir habis. Kita masukkan sekarang nih garam, gula, dan micinnya. Ini masih berbuih artinya kandungan airnya masih ada. Kita masukkan cabai keringnya. Untuk mendapatkan chili oil yang awet pokoknya si kandungan airnya itu harus benar-benar nggak ada ya. Jadi kita tunggu nih sampai nanti minyaknya ini terpisah dengan cabainya dan warnanya merah. Kita aduk-aduk aja terus. Sekarang sudah bisa dilihat ini minyak sama cabai keringnya benar-benar terpisah. Cabai keringnya itu benar-benar matang dan teksturnya nih pas diangkat-angkat ini kerasa banget gitu kalau cabai keringnya itu udah matang dan juga ini sudah tidak berbuih. Jadi tandanya ini benar-benar kandungan airnya itu udah habis. Minyaknya juga tenang banget nih. Sekarang kita tinggal angkat aja. Setelah apinya dimatikan, kita masih aduk-aduk nih karena pancinya ini masih panas atau langsung pindahkan aja ke tempat lain. Chili oilnya udah jadi. Kembali ke dimsum. Ini udah 22 menit ya, 20 menit lebih. Kita cek. Nice. Jadi ini dikukusnya sekitar 23 menit ini. Ini udah matang guys. Kita pindahin dulu. Untuk mengukus sengaja dirapihkan berjejer rapat seperti ini biar tidak berubah bentuk. Dan kalau misalkan biar tidak lengket boleh pakai kukusan seperti ini. Kalau tidak ada boleh juga pakai kertas khusus kukusan untuk dimsum. Lihat guys, ini bentuknya cantik banget. Sekarang kita coba akan potong lalu kita akan lihat nih bagaimana hasil kerja keras kita hari ini. Dan ini kenyal banget ini, dan ini udah bisa dipastikan nih, lihat teksturnya ini empuk banget. Kita coba nih. Bismillahirrahmanirrahim. Pedasnya langsung mantep banget ini. Dimsumnya empuk, enak, kenyal. Makin lama tuh makin kerasa di lidah. Pedas banget dan ini gurih, enak. Mau resep dimsum dengan cocolan saus seperti ini? Nah, ada nih linknya di atas. Oke guys, selamat menikmati. Jangan lupa dukung terus channel aku dengan subscribe, like, comment, and share, dan selalu bunyikan lonceng notifikasinya. Dan juga follow Facebook aku Rida Faridawati. See you in the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.